Ya, Mas. Oh ya udah. Terima kasih Mas Fatin. Buat Mas Chandra udah siap Mas? Oh, siap Mas. Mantap. Oke, saya izin share lagi ya. Ya silakan Mas. Nah, ini apakah sudah tertampil di layar? Udah Mas. Oke, tadi sebelumnya kita udah belajar banyak ya, caranya gimana kita menggambar single line diagram. Mulai dari cara meletakkan komponennya, lalu memasukkan type, sama melakukan pewarnaan sesuai dengan tegangannya. Nah, untuk teman-teman yang tadi belum sempat mengikuti, itu bisa lihat di modulnya langsung atau bisa nunggu untuk diupload di YouTube ya sama Panitia. Nah, selanjutnya di sini kita akan nyoba salah satu fitur yang ada di Desain Power Factory. Nah, salah satunya adalah analisis aliran daya. Nah, di sini saya coba ingin menyampaikan sedikit overview tentang apa itu analisis aliran daya. Nah, jadi analisis aliran daya ini memiliki beberapa tujuan. Kenapa kok dilakukan? Nah, beberapa alasan tersebut yang pertama adalah kita dilakukan simulasi analisis aliran daya ini berfungsi untuk melakukan penentuan besar atau sudut tegangan dari komponen bus pada single line diagram. Nah, sehingga apabila kita sudah tahu besar tegangan bus dan sudut tegangannya, kita akan mengetahui bagaimana arah aliran daya pada sistem tersebut. Nah, yang kedua, kita juga bisa melakukan evaluasi apabila terjadi rugi-rugi ataupun proses pada saluran transmisi. Nah, terus analisis aliran daya atau load flow ini diaplikasikan oleh siapa? Nah, pada umumnya analisis ini dilakukan oleh operator sistem tenaga listrik ataupun para peneliti untuk melakukan penentuan operasi yang aman. Nah, jadi definisi operasi yang aman adalah operasi yang memenuhi beberapa kriteria teknis pada sistem. Nah, pada suatu sistem kan pasti ada suatu standar tuh yang mengatur. Misal di Indonesia ada standar frekuensi, lalu standar tegangan, ataupun standar kontingensi dan sebagainya. Nah, selain itu, load flow ini juga bisa digunakan untuk melakukan perencanaan sistem jangka panjang. Karena dalam perencanaan kita juga akan melihat aspek dari keamanannya juga. Oke. Nah, secara garis besar, analisis aliran daya ini memerlukan beberapa data input atau data masukan ya. Di sisi kanan kita bisa lihat ada beberapa data yang diperlukan. Misal data bus atau data gardu induk, lalu ada data saluran, sama data beban dan data pembangkit yang sudah kita coba inputkan tadi ya. Nah, kemudian input tersebut akan dilakukan proses analisis aliran daya secara numeris yang pada hasil akhirnya akan dihasilkan beberapa data. Yang pertama terkait tegangan, besarnya tegangan, lalu ada sudut tegangan, terus ada daya reaktif dan daya aktif, aliran arus, dan rugi-rugi pada saluran. Seperti itu. Nah, untuk sedikit pengenalan tentang analisis aliran daya, dalam analisis ini kita bakal mengenal ada 3 jenis bus. Yang pertama ada bus reference atau bus selak, lalu yang kedua ada bus tegangan, dan yang ketiga ada bus beban. Nah, pada umumnya bus referensi atau slug ini adalah bus yang terkoneksi dengan pembangkit yang besar pada sistem. Gunanya bus ini adalah untuk sederhananya melakukan kompensasi daya apabila terjadi ketidakseimbangan daya, seperti itu. Lalu yang kedua ada bus tegangan atau bus PV. Ini biasanya bus yang terkonek dengan pembangkit-pembangkit selain bus reference ya. Lalu yang terakhir ada bus beban atau bus PQ, yaitu bus yang terhubung dengan beban. Nah, untuk detailnya mungkin tidak akan saya singgung sekarang. Nah, coba ini kita langsung masuk ke Dixalan lagi ya. Nah, apabila tadi teman-teman masih membuka project yang sebelumnya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, cuman kita di sini bakal menggunakan sistem yang lainnya, karena mungkin beberapa dari teman belum sempat menggambar atau belum sempat memasukkan type dan sebagainya.
Di sini kita disediakan oleh Power Factory beberapa sistem yang bisa kita gunakan secara default. Nah, kita bisa mengaksesnya dengan cara kita klik file, lalu pertama kita deactivate project terlebih dahulu untuk menonaktifkan project yang sedang terbuka sekarang. Oke, maka tampilannya akan seperti tampilan awal lagi, masih polosan. Nah, di sini kita bisa kembali ke file, terus pencet examples, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian additional example yang di sebelah kanan ini ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan sistem yang bisa kita gunakan. Untuk simulasi kali ini kita bakal menggunakan sistem 9 bus IEEE yang paling sederhana menurut kami. Tinggal pencet ini saja, terus pencet logo open folder yang ada di sebelah kanan. Nah, ini di sistemnya akan di loading dulu terlebih dahulu dan akan muncul tampilan single line diagramnya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi ini sistem bawaan dari Power Factory-nya, yaitu sistem IEEE 9 bus dengan 3 buah generator. Di sini kita akan coba melakukan analisis aliran daya dengan cara melakukan klik pada tombol panah berwarna hitam ini, calculate workflow. Nah, atau bisa dengan shortcut pencet F10. Nah, cuman di sini kita kembali lagi ke opsi load flow. Di sini saya ingin melakukan highlight sedikit ya, sebelum melakukan load flow-nya. Di window ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih sebelum kita melakukan analisis. Nah, di sini ada calculation method. Ada 3 pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama ada AC load flow yang balance, lalu AC load flow yang unbalance, sama DC load flow. Nah, ketiga ini bedanya apa? Yang pertama, untuk AC load flow balance ini, sistem kan memiliki 3 fase ya untuk sistem di Indonesia misalnya. Nah, ketika kita memilih opsi yang nomor 1 ini, maka diasumsikan bahwa pada setiap fase penghantar ini memiliki beban yang sama atau balance, seimbang. Untuk yang kedua, AC load flow yang unbalance berarti ketiga fase ini memiliki beban yang berbeda-beda. Nah, cuman di sini lazimnya kita menggunakan yang balance. Untuk yang ketiga, ini ada DC load flow linear. DC load flow linear ini pada hakikatnya sama seperti AC load flow, cuman dia lebih sederhana karena hanya menggunakan atau mempertimbangkan aliran daya aktif saja, tidak dengan daya reaktif. Nah, terus di sini ada opsi yang kedua, ada reactive power control. Nah, opsi ini akan muncul apabila kita menggunakan salah satu dari AC load flow. Misalnya kita menggunakan DC load flow, dia tidak akan bisa dipilih karena DC load flow tidak mempertimbangkan daya reaktif. Di sini ada pilihan yang pertama dan kedua adalah automatic tap adjust of transformers sama automatic shunt adjustment. Nah, 2 opsi ini biasa digunakan untuk operasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki tegangan pada bus-bus sistem. Apabila terjadi kenaikan beban, maka bus itu kan pasti akan mengalami tegangan yang lebih rendah. Nah, solusinya kita bisa menggunakan tap pada transformer atau menggunakan shunt adjustment. Tapi di sini kita tidak menggunakan 2 opsi ini. Lalu yang terakhir ini ada opsi consider reactive power limits. Jadi opsi ini berfungsi untuk kita membatasi hasil aliran daya pada power factory ini. Karena pada setiap pembangkit itu memiliki beberapa batasan. Misal ada suatu pembangkit ini memiliki kapasitas sekian MW. Nah, karena dia bekerja pada sistem AC, maka dia juga memiliki batas daya reaktif yang satuannya biasanya megavolt ampere atau MVAR. Nah, selain membatasi daya aktifnya, dengan kita mengaktifkan opsi ini, kita juga akan membatasi nilai MVAR-nya tadi atau daya reaktifnya. Nah, cuman di sini kita menggunakan yang bawaan saja dulu, yaitu yang diklik hanya AC load flow yang balance.
Nah, kalau udah kita pencet execute. Oke, nah di sini bakal muncul beberapa warna-warna dari sistem tenaganya. Ada yang warnanya oranye, ada yang warna yang hijau, lalu ada yang warnanya kuning juga. Nah, ini tuh menandakan nilai tegangan pada bus atau komponen tersebut. Misal di sini yang warnanya lebih hijau, artinya tegangannya mendekati 1 per unit. Nah, untuk yang warnanya kurang hijau ini biasanya lebih tinggi ya, 1,03 per unit. Kalau yang di generator, coba kita zoom ke sini. Di sini. Nah, di sini kita bisa lihat D2 ini memiliki warna oranye. Warna oranye ini biasanya menandakan kalau pembangkit tersebut ini dibebani lumayan tinggi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan sedikit aktivitas ya. Coba kita kembali ke G2 lagi atau pembangkit yang kedua dengan cara ngezoom. Di sini ada beberapa angka yang disajikan di layar. Nah, cuman kita belum tahu nih, ini tuh angka sebenarnya angka apa dan ini satuannya apa, seperti itu. Nah, jadi ini tuh adalah hasil aliran daya yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita bisa melakukan sedikit editing untuk kita mengetahui parameter-parameter ini adalah parameter jenis apa. Kita bisa klik di sini, lalu klik kanan, dan pencet Edit Format for Each Element. Nanti akan muncul pop-up lagi seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat bahwa komponen ataupun parameter yang ditampilkan di sini adalah active power, reactive power, sama besarnya arus. Nah, untuk memudahkan kita dalam menampilkan hasilnya, kita bisa klik di bagian Show Unit ini. Kita klik pada ketiga baris di kolom Show Unit. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampilkan satuan dari hasil analisis aliran daya yang telah kita lakukan. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul 163 MW, artinya ini adalah daya aktif. Sedangkan untuk 6,6 mVAR adalah daya reaktif dan untuk yang kiloampere adalah arus. Seperti itu. Nah, di sini juga busnya juga belum tertampilkan nih. Ini 18,4, 1,02 dan 9,3 ini belum ada satuannya. Kita bisa ini ke edit format for nodes dan caranya sama, yaitu klik centang pada show unit. Jadi di sini ada tegangan dari line ke line, lalu ada tegangan dalam PU dan sudut tegangannya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sistemnya. Nah, untuk kita dapat melihat hasil analisis aliran daya ini secara lebih lengkap atau menggunakan tabel supaya lebih visual ya, kita bisa pergi ke tombol ini yang tombolnya bentuknya kacamata. Nah, kita bisa pilih beberapa komponen yang ada di sistem ini. Misal kita memilih di saluran ini yang bentuknya ini ya, garis melengkung, kita klik aja. Nah, ini bakal muncul beberapa parameter ataupun beberapa line yang sudah kita buat di sistemnya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat di bagian bawah ini ada beberapa sheet. Ada basic data, load flow, flexible data, dan sebagainya. Nah, untuk melihat hasil load flow-nya, kita bisa pergi ke flexible data. Klik aja di sini. Nah, ini ada beberapa hasil dari analisis aliran daya. Misal di sini yang berwarna hijau ini ya. Ini ada tegangan dalam magnitudenya, lalu dalam PU, lalu ada loading juga, lalu ada kapasitas atau kapasitas loading mVAR-nya. Sebenarnya selain data-data ini, kita juga bisa menampilkan data-data yang lainnya. Semisal kita pengen melihat rugi-rugi daya pada saluran tersebut. Nah, caranya kita bisa pergi ke opsi ini yang bentuknya kacamata dan panah berwarna biru, namanya Define Flexible Data. Kita klik aja di sini. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa kita pilih untuk ditampilkan di hasil ataupun tabel yang sudah kita lihat tadi.
Misal di sini kita pengen lihat rugi-rugi daya. Nah, di sini kita bisa lihat di bus result ada losses ya. Losses, ada losses reactive power dan banyak lagi. Misal kita pilih yang ini, loss paid down bus 1. Bentar. Oh, mohon maaf. Ini ternyata untuk lossesnya ada di opsi ini ya. Di load flow, lalu yang bagian paling atas. Current voltage and power. Kita bisa drag sampai bawah. Ini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih lossesnya ini, losses total. Yang ini. Kita klik, lalu klik OK. Nah, di sini otomatis akan tertampil dari lossesnya masing-masing saluran yang telah kita bikin. Seperti itu. Lalu apabila kita pengen lihat hasil seluruhnya dari analisis aliran daya ini, kita bisa pergi ke opsi yang ini, namanya Output Calculation Analysis, yang simbolnya kertas dan kacamata, yang sebelah kiri ya. Kita bisa klik di sini. Oke, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Di sini ada 2 ya, Grid Summary, Complete System Report. Nah, misal kita pengen melihat summary-nya saja atau ringkasan dari analisis aliran dayanya, kita bisa pilih yang Grid Summary. Tapi kalau kita pengen melihat yang hasil lengkapnya, kita bisa pilih yang Complete System Report. Di sini saya coba akan contohkan yang Grid Summary saja ya. Kita klik Execute. Nah, mungkin dari tampilan ini belum muncul sesuatu ya, belum muncul apa-apa. Nah, kita bisa klik tombol ini. Di sebelah kirinya panah berwarna hijau, ada tombol Maximize Output Window. Kita klik ini, maka output window-nya akan lebih besar daripada graphical window-nya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita cermati. Misal di sini yang paling atasnya ada generation atau pembangkitan. Lalu ada beban, lalu ada grid losses. Nah, tadi kan salah satu tujuan aliran daya adalah mengetahui losses. Nah, dari grid summary ini kita bisa melihat losses dari sistem secara total. Itu. Di sini juga ada install capacity, spinning reserve, dan beberapa parameter operasi yang lainnya. Oke. Nah, mungkin untuk aliran daya cuma sampai situ aja. Terus tadi saya sempat ada pertanyaan sedikit ya di kolom chat, apakah bisa ditampilkan modul untuk pelatihan simulasi yang lainnya, misalkan aliran daya, terus singkat, OPF, RMS, dan sebagainya. Ini ada salah satu shortcut yang bisa kita gunakan. Nah, dari Power Factory yang terbuka ini kita bisa pencet F1. Nah, jadi F1 ini adalah tombol yang digunakan untuk membuka panduan dari Power Factory-nya langsung. Nah, jadi ketika setelah kita memencet F1, kita bakal disuguhi PDF seperti ini, yaitu Power Factory User Manual. Di sini kita bisa mengeksplor sendiri ya, kita butuhnya itu analisis apa, dan kita bisa pelajari secara mandiri di sini. Misal di sini ada load flow, lalu ada short circuit, stabilitas, OPF, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk yang aliran daya sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom chat ya. Ini saya kembalikan ke moderator.